Mariaban. Di pedalaman hutan Kalimantan yang lebat dan gelap, hidup sosok Mariaban, makhluk mitologi yang sangat menyeramkan bagi masyarakat suku Dayak dan Banjar. Mariaban berbadan raksasa seperti kera besar dengan bulu lebat, mata merah darah yang menyala di malam hari, taring tajam mengkilap, serta kuku panjang yang mengerikan. Konon ia sering muncul tiba-tiba dan menyerang manusia yang sendirian di hutan dengan mencakar leher korban lalu mengisap darahnya hingga kering, mirip vampir haus darah. Namun bagi orang adat, bulu Mariaban bisa dijadikan jimat kekebalan tubuh yang ampuh saat pemakainya marah atau terancam. Tubuhnya akan membesar seperti raksasa dengan taring panjang. Beberapa cerita mengatakan Mariaban juga bisa mendatangkan jodoh lewat pesugihan, tapi kebanyakan orang lebih takut padanya karena dianggap sebagai penjaga hutan yang marah jika manusia merusak alam. Legenda ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati lingkungan dan tidak sembarangan masuk ke wilayah keramat. Suwangi. Suwangi adalah makhluk mitologi paling ditakuti di Indonesia Timur, terutama di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Ia berwujud roh jahat atau dukun ilmu hitam yang bisa berubah menjadi perempuan cantik untuk menggoda pria, lalu memakan alat kelaminnya, atau berubah menjadi bola api terbang menggunakan daun pepaya. Suwangi suka merasuki tubuh manusia, mengirim penyakit aneh, atau memakan daging korban untuk menambah kekuatannya. Masyarakat percaya Suwangi hidup di hutan atau pulau terpencil seperti Pulau Maupora yang dijuluki Pulau Suwangi, tempat para pemuja iblis berkumpul. Ia sering dikaitkan dengan santet dan kematian misterius, membuat orang takut keluar malam sendirian. Meski menakutkan, cerita Suwangi mengingatkan kita akan bahaya iri hati dan praktik ilmu hitam yang merusak harmoni sosial. Di beberapa daerah, orang melindungi diri dengan mantra atau jimat khusus agar terhindar dari gangguan Suwangi yang haus kejahatan. Wiyangga. Di sungai besar yang arusnya tenang namun dalam di sekitar Kabupaten Kediri, Jawa Timur, konon bersemayam makhluk aneh bernama Wiyangga. Ia digambarkan sebagai siluman air dengan rambut sangat panjang yang mengambang di permukaan seperti rumput liar. Wiyangga sering muncul pada malam hari untuk memangsa orang yang mandi atau melintas di sungai, menarik korban ke dasar dengan rambutnya yang kuat seperti tali. Masyarakat setempat percaya Wiyangga adalah roh penunggu sungai yang marah jika air tercemar atau ada orang yang tidak sopan. Penampakannya biasanya didahului oleh angin dingin dan bau amis yang menusuk. Cerita Wiyangga mengajarkan anak-anak untuk tidak bermain di sungai saat senja dan selalu menjaga kebersihan alam. Meski menyeramkan, makhluk ini juga dihormati sebagai penjaga ekosistem sungai, mengingatkan manusia bahwa alam memiliki roh yang harus dihargai agar tidak mendatangkan petaka. Aul. Aul adalah makhluk mitologi dari tanah Sunda di Jawa Barat, terutama di hutan Gambung. Ia berwujud manusia serigala seukuran dewasa dengan kepala serigala yang bisa berjalan tegak seperti manusia. Konon, Aul dulu adalah manusia sakti yang menjaga hutan dan mata air, tapi berubah bentuk karena kutukan atau tugas suci. Ia sering memangsa ternak warga yang masuk wilayah keramat dan menakuti pemburu liar. Masyarakat percaya Aul muncul dengan suara lolongan panjang malam hari, dan siapa yang melihatnya harus segera berdoa agar selamat. Namun tempat seperti Ciaul dan Gunung Aul masih mengingatkan pada legenda ini. Aul bukan sekedar monster, melainkan simbol penjaga alam yang mengajarkan kita untuk tidak merusak hutan. Dan cerita Aul tetap hidup sebagai peringatan bagi generasi muda agar menjaga kelestarian lingkungan di pegunungan Jawa. Gajah Mina. Gajah Mina adalah makhluk mitologi yang indah sekaligus kuat, dikenal dalam kepercayaan Hindu Bali sebagai salah satu dari 7 binatang sakral bernama Makara. Ia memiliki kepala gajah lengkap dengan belalai dan gading, tapi badannya seperti ikan paus besar yang bisa berenang lincah di lautan dalam. Gajah Mina melambangkan kekuatan Dewa Baruna, penguasa laut, dan sering diukir di candi sebagai ornamen pelindung. Pelaut Indonesia dan Malaysia percaya Gajah Mina hidup di perairan Nusantara dan penampakan bangkainya kadang disalahartikan sebagai paus. Dalam legenda, ia muncul untuk menyelamatkan dunia atau memberi pertanda bagi nelayan. Masyarakat pesisir menghormatinya sebagai penjaga samudra dan melihatnya dianggap berkah sekaligus peringatan untuk menjaga laut tetap bersih. Gajah Mina mengajarkan keseimbangan antara kekuatan alam dan kehidupan manusia di lautan luas Indonesia. Lampor. Lampor adalah hantu keranda terbang yang melegenda di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sering muncul sebagai iring-iringan mayat yang melayang di malam gelap.
Konon Lampor adalah pasukan gaib Nyi Roro Kidul atau jelmaan iblis yang membawa petaka seperti wabak pagebluk atau kematian massal. Wujudnya berupa keranda hitam yang terbang tanpa pengusung, disertai suara angin menderu dan bau anyir. Masyarakat percaya jika Lampor lewat di atas rumah, ada orang yang akan meninggal atau desa akan kena musibah. Untuk mengusirnya, orang biasa memasang pagar gaib atau membaca doa khusus. Lampor juga dianggap sebagai utusan alam gaib yang mengingatkan manusia tentang kematian dan pentingnya berbuat baik. Di daerah Temanggung atau Malang, cerita Lampor masih membuat anak kecil takut keluar malam. Legenda ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan menjaga perilaku agar terhindar dari mara bahaya gaib. Naga Antaboga. Naga Antaboga atau Sang Hyang Antaboga adalah dewa ular raksasa dalam mitologi Jawa, Bali, dan Sunda yang sangat dihormati. Ia hidup di dasar bumi pada lapisan ketujuh, Kayangan Sapta Pratala, berwujud naga besar dengan mahkota indah dan sisik mengkilap. Antaboga mampu menghidupkan orang mati, menyangga bumi, dan menciptakan dunia dengan meditasi hingga lahir penyu bedawang. Ia adalah ayah Dewi Nagagini, dan raja semua ular, sering muncul dalam pewayangan sebagai pelindung pahlawan seperti Wisanggeni. Masyarakat Jawa percaya Antaboga bijaksana dan suka menolong manusia yang saleh. Ukirannya ada di candi dan rumah adat sebagai simbol kebaikan serta kekuatan alam. Naga Antaboga mengajarkan nilai kesabaran, kebijaksanaan, dan hormat pada leluhur. Di Keraton Yogyakarta, ia dianggap masih menjaga keseimbangan alam bawah tanah Indonesia. Dompe. Dompe adalah makhluk halus kecil dari Sulawesi Selatan yang sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan petaka. Ia bertubuh mungil seperti kurcaci dengan dua telinga sangat lebar yang biasa digunakan untuk terbang atau menutup seluruh badannya saat bersembunyi. Dompe muncul di malam hari, terutama Jumat malam, dan bertindak sebagai perantara dukun untuk mengirim sial atau penyakit ke rumah orang. Masyarakat Bugis Makassar percaya jika suhu udara tiba-tiba dingin dan ada suara aneh, Dompe sedang lewat. Ia suka mengganggu anak kecil atau membawa malapetaka bagi yang melanggar adat. Meski kecil, Dompe sangat ditakuti karena bisa menyebabkan kemiskinan atau kematian mendadak. Cerita Dompe mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dan tidak sembarangan mempraktikkan ilmu gaib. Orang tua sering melarang anak keluar malam agar terhindar dari gangguan makhluk kecil pembawa sial ini. Cambeu. Cambeu adalah hantu legendaris dari Sulawesi Selatan yang paling ditakuti para ibu-ibu. Ia muncul menjelang maghrib dengan wujud perempuan atau bayangan hitam yang mengganggu wanita hamil, menyusui, atau sedang sendirian di rumah. Cambeu suka menculik atau membuat ibu ketakutan hingga sakit, bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak diusir dengan doa atau sesajen. Masyarakat Bugis percaya Cambeu adalah roh jahat yang haus perhatian dari perempuan, dan kehadirannya didahului bau anyir atau suara tangis bayi palsu. Untuk melindungi diri, ibu biasa memasang bawang atau membaca ayat suci saat senja. Cambeu mengajarkan pentingnya menjaga keluarga dan tidak lengah di waktu maghrib yang rawan gaib. Legenda ini masih hidup di desa-desa Sulawesi, membuat para ibu selalu waspada dan saling mengingatkan agar terhindar dari teror Cambeu yang mematikan. Ikan mas raksasa. Di kedalaman Danau Toba yang biru dan luas, hidup ikan mas raksasa yang dikeramatkan masyarakat Batak Toba. Ia berukuran raksasa dengan sisik emas mengkilap, konon berasal dari legenda seorang gadis yang dikutuk menjadi ikan karena melanggar janji suci. Menangkap ikan mas besar dianggap pertanda buruk, bisa mendatangkan banjir, kapal tenggelam, atau musibah desa. Masyarakat percaya ikan ini adalah penjaga danau yang suci, simbol kesetiaan dan kewajiban menepati janji. Jika terdampar, harus dilepas kembali agar tidak mendatangkan malapetaka. Cerita ikan mas raksasa lahir dari kisah asal Danau Toba sendiri, di mana keserakahan manusia menyebabkan banjir besar. Legenda ini mengajarkan generasi muda untuk jujur, menjaga alam, dan menghormati roh leluhur yang bersemayam di danau. Sampai sekarang, nelayan Toba masih takut menyentuh ikan mas raksasa demi keselamatan bersama.